Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Praidi dari kelas 2C dengan NIM belakang 052. Di sini saya ingin menjelaskan kembali penggunaan RStudio pada minggu ini tentang materinya tentang regresi dan korelasi. Definisi dari regresi adalah metode statik untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antara variabel bebas yaitu X terhadap variabel terikat yaitu Y. Lalu korelasi adalah metode statik untuk mengetahui kuat atau lemahnya hubungan antara dua variabel tersebut. Nah, selanjutnya kita buka RStudio. Lalu ketik judul yaitu regresi dan korelasi. Ini tuh apa? Ini tuh bisa dibilang judul atau enggak komentar buat memberi keterangan bahwa program ini tuh lagi ngebuat tentang regresi dan korelasi. Lalu di selanjutnya kita buat ke Excel. Lalu ini data yang saya udah buat, ada 50 data. Lalu kita Ctrl A, lalu Ctrl C. Kalau udah ada muncul titik-titik putus gini, kita kembali ke RStudio. Lalu yang ketiga itu kita tulis data penjualan dengan read delim. Kita cari delim. Terus di dalam kurungnya kita kita bikin clipboard. Ini tuh buat dipakai buat ngambil data dari clipboard yang tadi kita udah di copy dari Excel. Bawahnya kita penjualan yang ini. Yang ini tuh buat nampilin isi data yang udah dimasukin ke RStudio dari si clipboard tadi. Oke. Terus ini di run aja dulu. Nih, udah ada. Ini boleh di run juga deh. Udah masuk ya guys, tuh. Terus selanjutnya data penjualan dengan data frame. Kita cari yang frame. Dalam kurungnya kita masukin data penjualan lagi. Terus selanjutnya kita buat yang si variabelnya ya sama dengan data penjualan. Terus dolar kita ambil yang permintaan dulu karena si Y kan. Ini tuh dipakai ya buat variabel yang Y karena Y itu apa ya permintaannya. Terus kita buat yang X sama data penjualan. Terus dolar lagi. Kita masukin yang harga. Yang ini di run. Oke, terus selanjutnya regresi spasi lagi LM kurung Y. Ini kenapa pakai tanda yang gelombang ini? Itu buat nyari model regresi linear antara
harga udang sama permintaan udangnya. Terus regresi. Summary. Dalam kurungnya kita regresi lagi. Terus plot yang ini, plot x, y, x lab. Ini terus dua, masukin yang x ini, berarti harga udang. Terus y lab sama dengan masukin yang permintaan udang. Oke, di sini udah ada plotnya. Terus selanjutnya outline kurung regresi. Terus plot kurung x sama nah, ini saya menjelasin yang dari summary. Summary itu buat nimpal, yang ini itu buat nampilin ringkasan hasil dari si regresi ini, kayak koefisiennya, nilai R2-nya, sama signifikansinya. Terus kalau yang plot itu buat bikin si grafik scatter plotnya dari hubungan antara harga ikan sama permintaan harga udang sama permintaan si udangnya. Kalau outline itu buat bikin garis di si plotnya ini, buat nambahin dari di gambar ini di plot. Terus kalau chor itu buat menghitung nilai korelasi antara harga udang sama permintaan udang. Jadi buat ngetahuin, buat mastiin kuat atau lemahnya hubungan antara Y sama si X ini gitu. Nah, selanjutnya mau jelasin yang hasil ini dari yang koefisien itu ngasilin kalau Y-nya itu 260,29 sekian, yang ini min, yang X-nya min 0,003 sekian. Artinya kalau harganya naik maka permintaannya bakal turun. Karena nilai yang ini min 0,000 sekian, maka nunjukin kalau hubungannya itu negatif. Selanjutnya ada residual, ini nunjukin buat nunjukin selisih atau error dari data asli dengan hasil prediksi regresi. Terus selanjutnya di multiply R squared itu buat nunjukin kalau model ini tuh mampu ngejelasin sekiranya 99,57% hubungan data, jadi regresinya itu makin kuat. Terus di hasil akhir kita ngasilin min 0,997 sekian, yang artinya nilai korelasinya tuh hampir ngedekatin min 1, berarti hubungan harga dan permintaannya itu sangat kuat dan berlawanan arah. Jadi yang tadi itu harganya naik, maka permintaannya itu makin turun. Gitu. Mungkin itu aja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.